Baik, sebelumnya kita langsung bahas untuk persiapan TBS LPDP kali ini. Saya Reno akan bahas terkait pemecahan masalah dari tim Saung LPDP. Baik, tes pemecahan masalah karena teman-teman udah kerjain yang tryout pertama, kayaknya bagian ini kita skip aja. Baik, untuk soalnya itu nomor 1 sampai nomor 3. Baik, sebelum teman-teman jawab, yang kemarin itu clue-nya yang di sebelah kiri mengenai fakta paus pembunuh atau paus orca. Baik, nomor 1 itu kalau kemarin kita jawabannya di E, Sudah bayar kan? paus pembunuh Habis makan berapa? hampir semua jenis makhluk hidup Apa? di laut sehingga termasuk. Maaf, boleh di silent dulu, Kak. Baik, untuk nomor 1, manakah gagasan yang dapat menjelaskan dari informasi pada poin 1 dalam infografik tersebut? Untuk pemecahan masalah ini nomor 1, teman-teman harus fokus banget ngelihat konteks kata yang ada. Karena nomor 1 ini antara A dan E itu mirip, tapi keduanya itu mempunyai maksud yang beda. Tapi B, C, dan D itu benar-benar jauh banget konteksnya. Tidak sesuai dengan teks pada satu predator puncak yang ada di poster di samping kiri. Jadi nomor 1 ini jawabannya paus pembunuh makan hampir semua jenis makhluk hidup yang hidup di laut sehingga termasuk puncak predator. Baik, untuk nomor 1 ada teman-teman yang mau tanya kenapa jawabannya E? Kayaknya nggak ada. Untuk nomor 2, berikut ini manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam infografik? Baik, untuk jawabannya itu B, mengapa paus pembunuh dan lumba-lumba bukan ikan? Untuk info ini teman-teman bisa langsung cek di bagian hewan yang di bagian 3. Paus pembunuh adalah lumba-lumba dan mereka bukan keluarga dari ikan. Lalu nomor 3, manakah pernyataan berikut yang tidak terdapat dalam infografik tetapi dapat diasumsikan tepat? Yaitu A, semua hewan mamalia melahirkan. Nomor berapa, Kak? Nomor berapa kakaknya yang open mic tadi? Baik, untuk nomor 1 sampai nomor 3, kakak semuanya ada yang ingin ditanyakan. 2 itu B dan 3 itu A. Kenapa nomor 2? Izin bertanya, Kak. Baik, boleh, Kak. Kenapa nomor 2 untuk yang nomor 3. Baik. Kenapa jawabannya semua hewan mamalia melahirkan dan menyusui? Kemudian Baik, padahal Kak. kan yang di B itu paus pembunuh dapat berburu secara kelompok. Kemudian kalau kita lihat di ininya, di pernyataannya, itu kan paus pembunuh mempunyai bahasa sendiri untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka juga punya kebiasaan berburu sendiri dan juga suka bermain-main. Kenapa nggak jawabnya yang B? Baik, untuk jawaban nomor 3 itu kenapa jawabannya A? Karena bukan B ya Kak tadi ya. Karena nomor 3A itu adalah memang tidak disampaikan di infografik, tetapi paus pembunuh ini adalah hewan mamalia. Dalam hal ini, mamalia itu termasuk kategori hewan yang melahirkan dan menyusui adalah info yang general. Jadi kita pilihnya yang A, seperti itu. Mungkin bisa menjawab, Kak. Siap-siap, terima kasih, Kak. Baik. Tadi ada Teteh yang nanya. Kak, aku mau izin nanya nomor 2. Baik, boleh. Itu aku nomor 2 jawabnya D. Karena aku mikir
bisa dijawab juga sih yang D itu kenapa B ya? Gimana tuh? Baik, Kak. Untuk nomor 2 ini, berikut ini manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam infografik? Nomor A itu, nomor B, dan nomor D ya, Kak ya? D. Baik. Untuk D itu memang dia ada di konteks nomor 1A. Nomor 1 maksudnya predator puncak. Dan mengapa jawabannya itu bukan D? Karena di sini ada kata-kata mengapa paus pembunuh makan hampir semua jenis makhluk hidup di laut. Dan di sini makhluk hidup yang di laut hampir semua jenis paus pembunuh makan hampir semua jenis makhluk yang hidup di laut. Halo? Suaranya Kak masuk? Sehingga jawabannya itu Kak yang B untuk nomor 2 seperti itu. Oke Kak, makasih. Baik, boleh kita lanjut? Boleh. Baik, nomor 4 sampai 6. Nomor 4 itu jawabannya C. Seseorang yang beragama Hindu di India wafat dan jenazahnya dikremasi. Jika abunya dilarungkan oleh keluarganya di Sungai Gangga, sebagian bagian dari tradisi keagamaan ini yang mereka anut, siapakah yang diharapkan dapat menjadi suci? Jawabannya itu C, orang yang dikremasi. Untuk jawabannya ini ada di paragraf kedua, yaitu melarungkan mayat atau abu hasil kremasi di aliran sungai dan harapan mereka yang telah meninggal akan disucikan oleh sungai. Sehingga yang akan menjadi suci adalah orang yang dikremasi atau abunya tadi. Mungkin nomor 4 ada yang ditanyakan, Kak? Tidak. Baik, nomor 5. Apakah asumsi yang dapat diambil dari bacaan tersebut? Jawabannya adalah A, tradisi masyarakat Hindu menyebabkan kerusakan lingkungan. Baik, untuk jawaban ini itu bisa kita ambil dari paragraf ketiga. Untuk nomor 5, apa ada yang ditanyakan, Kak? Aku izin nanya lagi. Boleh. Iya, jadi aku di nomor 5 ini agak bingung dengan kata-kata asumsi. Kalau yang option A itu, oke, kayak aku maksudnya mikirnya, ya itu emang benar. Tapi maksud kata asumsi di sini, apakah itu yang tidak tersirat di teks kah, tapi kita bisa menyimpulkan, atau gimana? Karena aku jawabnya itu D. Baik, untuk nomor 5 ini yang mereka, kalau maksud dari soalnya yang saya tangkap pribadi itu Kak, adalah kesimpulan dari apa yang kita baca, apa yang dapat diambil dari teks tersebut. Dan untuk jawaban dari A ini memang sudah tersedia di sana, sehingga sudah pasti benar, yaitu adalah menyebabkan pencemaran air pada Sungai Gangga, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk opsi D itu, karena di sana masih ada kata-kata yang belum tersampaikan dengan baik, Kak, menurut saya pribadi dalam hal ini adalah D, tradisi kebudayaan dan keagamaan tidak selalu seimbang dengan pelestarian lingkungan sekitarnya. Ini adalah masih bentuk opini yang belum tersampaikan dengan baik di teks tersebut. Jadi belum bisa dikatakan dengan benar, seperti itu, Kak. Jadi bukan D jawabannya. Kalau untuk A itu sudah tersampaikan di paragraf ketiga, seperti itu, Kak. Jadi kalau maksud kata asumsi itu gimana, Kak? Apakah sesuatu yang udah benar secara jelas di teks, atau yang... Iya. Iya, betul, Kak. Jadi apakah asumsi yang dapat diambil tersebut adalah hal yang sudah opini, tapi memang ada di bagian paragraf yang disampaikan di soal ini, seperti itu, mengenai tradisi masyarakat Hindu dan di Sungai Gangga ini, seperti itu. Oke, makasih, Kak. Baik. Nomor 6, apakah fungsi paragraf ketiga bacaan tersebut apabila dikaitkan dengan paragraf kedua? Jawabannya adalah B, menunjukkan gagasan utama yang berbeda dari paragraf kedua. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak? Nomor 2, kalau
dari gagasan utama paragraf kedua ini menjelaskan mengenai kebudayaan dari masyarakat Hindu. Tetapi untuk gagasan paragraf ketiga malah kontra dari gagasan paragraf kedua yang mana lebih mendukung ke aspek lingkungan dari ke aspek budaya. Seperti itu, Kak. Ada lagi yang ditanyakan, Kak, untuk paragraf 4, nomor 4 sampai nomor 6? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Baik, untuk nomor 7. Berdasarkan teks di atas, berapakah jumlah total luas panen terjadi pada tahun 2014? Baik, untuk tahun 2014 ini sudah terdapat di teksnya, bukan di bagian kurva. Teman-teman bisa lihat di angka ini mengalami peningkatan 2,31% panen 2,31% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu hanya 13,8 juta hektar. Sehingga jawabannya adalah C. Ada yang ingin ditanyakan nomor 17? Nomor 7 maksudnya? Baik, nomor 8. Berdasarkan grafik, di manakah terjadinya peningkatan luas panen padi yang paling signifikan? Baik, untuk jawabannya adalah A, Januari 2013 sampai Maret 2013. Untuk signifikan ini teman-teman bisa langsung lihat pergerakan kurvanya, itu dia selisihnya berapa, itulah yang paling signifikan. Untuk nomor 8 ada yang ingin ditanyakan? Itu cara ininya gimana, Kak? Cara apa namanya itu menentukan hasil hektarnya itu? Baik, untuk pengurangannya itu kakak lihat dari clue-nya. Seperti Januari 2013 ke Maret 2013. Itu untuk peningkatan signifikan kakak kurangin dari periode tersebut. Nanti hasil yang paling tinggi itulah yang paling signifikan, Kak, dari opsinya. Mungkin bisa membantu? Baik, ada lagi yang ditanyakan? Baik, saya rasa sudah tidak ada yang bertanya lagi di nomor 7 dan 8. Selanjutnya, nomor 9 sampai 10. Nomor 9, berdasarkan data dalam grafik tersebut pada tahun berapa jumlah peserta yang lulus praktikum paling besar? Jumlah yang paling besar di tahun 2016. Baik, untuk ini teman-teman bisa langsung lihat di datanya di sebelah kiri, yaitu tahun 2016. Lalu nomor 10, berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi kelulusan ujian teori dan praktik pada tahun 2020? Di sini teman-teman bisa lihat kalau di tahun 2020 itu belum ada untuk grafiknya, dan memang beberapa soal yang ada di TBS nanti teman-teman diminta memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi, dan ini adalah salah satu contoh soalnya. Dan untuk nomor 10 ini adalah jawabannya jumlah peserta ujian teori dan praktik meningkat. Mengapa dalam hal ini meningkat? Karena untuk pesertanya bisa kita lihat terakhir itu adalah di angka 300, dan proyeksinya itu akan mengalami peningkatan dalam hal jumlah peserta. Seperti itu. Boleh ada yang ingin bertanya untuk nomor 9 dan nomor 10? Saya izin bertanya, Kak. Baik, boleh, Kak. Saya mau nanya yang nomor 9. Baik. Ujian praktik yang paling besar saya jawabnya di tahun 2017. Mungkin saya salah lihat ya. Yang praktik itu yang biru ya, Kak ya. Saya merasa atau mungkin saya merasa tidak jelas. Jadi antara 2016 dan 2017 saya melihat kok lebih tinggi yang 2017 seperti itu. Atau ini saya salah lihat atau gimana, Kak? Itu sih. Terima kasih. Aku juga jawabnya 2017, Kak. Iya. Sama. Minta tolong dijelaskan.
Yang ada tulisan peserta itu loh, hijau di bawah ternyata. Saya juga baru lihat. Iya. Iya. 350 peserta. Oh iya, Paling 350 banyak peserta ya. kan. Oh iya, oke. Saya melihat di kode di ininya sih, di gambar tulisan praktiknya. Oh iya, oke. Baik Kak, untuk ini dia itu dari 74% dari 350 Kak. Kalau untuk 80 itu 80% dari 280-nya, seperti itu. Oh gitu. Iya, Ya oke. Berarti 2016 ya Kak ya. Jadi iya Kak. birunya ini mungkin yang Iya, peletakannya itu yang kurang. mengecohnya Kak. Iya benar, siap. Baik, makasih Kak. Baik, sama-sama. Sebenarnya kalau dari soal pemecahan masalah ini adalah salah satu soal yang kemarin pas saya TBS juga membuat saya sulit juga Kak sebenarnya. Tapi harapannya semoga dengan kita latihan bareng-bareng kayak gini kakak semuanya bisa lebih baik jawab soalnya daripada kita sebelumnya kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut. Kak, izin Nomor tanya. 10 bisa diulang Kak. Nomor 10, iya. Baik, untuk nomor 10 berdasarkan data, untuk jawabannya itu A, jumlah peserta ujian teori dan praktik meningkat. Untuk proyeksi ini Kak, kita bisa melihat dari pergerakan kurvanya. Untuk pergerakan kurvanya itu dia biasanya kalau ini bisa dilihat adalah kurva 2 tahun terakhirnya ini kan meningkat Kak dari tahun 2018 dan 2019. Proyeksinya di tahun 2020 kita diminta untuk di tahun 2020 tuh opsi-opsi ini yang mana yang paling tepat, yaitu dari opsi A jumlah peserta ujian teori dan praktik meningkat. Mengapa bukan B? Karena persentase kelulusan ujian teori lebih besar daripada tahun 2019. Itu kita belum bisa proyeksikan dari hasil ini. Kalau dari A itu masih bisa kita tebak-tebak atau proyeksikan karena untuk peserta ataupun dari tingkat kelahiran dan tingkat itu biasanya kalau setelah dia 2 tahun periodenya naik, di tahun 2020 naik, seperti itu. Dan untuk periode C dan D, itu juga masih belum tepat, Kak. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk soal nomor 10. Izin tanya. Baik. Izin bertanya. Baik, iya Kak. Soal yang nomor 10 barusan tuh bilang 2 tahun terakhir naik ya. Tadi kan perkiraannya, ini kan saya awalnya lihat nomor 10 tuh 2020. Dan saya apakah ini tertipu? Iya, Karena betul. menurut saya data tuh gak bisa kayak gitu, gak bisa diprediksi, walaupun mungkin asumsi boleh. Cuman kan belum ada jaminan gitu. Kirain saya salah tahunnya itu. Nah terus barusan ternyata ada argumen Ya. Dilihat dari 2 tahun sebelumnya ya. Tadi 2 Benar tahun Kak, sebelumnya untuk dilihat soal ada yang peningkatan kemungkinan gitu. muncul, baik. Untuk soalnya memang Kak, kita diminta untuk memproyeksikan dari perhitungan yang ada. Dalam hal ini, untuk soal yang kemungkinan muncul, memang tidak semuanya selalu ada di data. Berdasarkan dari pengalaman sebelumnya dan soal-soal yang sering muncul, setelah data ini biasanya kita akan diminta proyeksikan tahun sebelumnya, tahun selanjutnya. Misalnya di tahun 2019. 2019 ini terakhir itu di 300 total pesertanya, dan di tahun sebelumnya itu 275. Selanjutnya diminta lagi di tahun 2020. Itu adalah soal nomor 10. Seperti itu biasanya Kak soalnya. Bukan typo, bukan dari soalnya. Memang soalnya kadang diminta untuk memproyeksikan di tahun selanjutnya berdasarkan dari fenomena data yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Kalau misalnya bentuknya ganti, gimana Kak? Kayak misalnya kalau di sini kan sudah jelas kalau dari remnya itu dari 18-19 kan tidak dijelaskan secara rinci ya. 2020-nya berarti kita cuma ngeliat 2 tahun ke belakang aja ya. Berarti polanya kan 275, 300 itu langsung naik gitu aja Kak ya. Iya Kak. Oke, siap, noted. Nuhun Kak. Baik, boleh kita lanjut ya teman-teman untuk nomor 11 dan 12.
nomor terakhir di sini, apa yang bisa kita simpulkan dari tabel produksi perikanan berdasarkan subsektor pada 2012 hingga 2016? Untuk jawabannya sendiri itu di D, perikanan budidaya dapat lebih diandalkan dalam memenuhi pasokan pangan nasional di masa yang akan datang. Dalam hal ini perikanan budaya itu jumlahnya yang paling besar di tahun 2016 yaitu 16,002. Baik, untuk nomor 11 ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak semuanya? Baik, saya rasa tidak ada. Untuk nomor 12, berapa rata-rata produksi perikanan budidaya untuk kategori keramba? Yaitu untuk jawabannya adalah B di 119,4 ton. Untuk rata-rata produksi sendiri itu untuk rumusnya dari total produksi dibagi sama jumlah unitnya ya untuk kakak-kakak semuanya. Baik, untuk nomor 11 dan 12 ada lagi yang ingin kita bahas atau ingin ditanyakan? Izin tanya. Baik. Yang di nomor 11 itu berarti kita lihat dari yang jumlahnya meningkat terus ya Kak, makanya dia bisa dibilang memenuhi pasokan di masa yang akan datang gitu. Untuk nomor 11 ini pertanyaannya apa yang bisa kita simpulkan dari tabel tersebut, Kak? Dari tabel tersebut adalah pada sektor perikanan budidaya, jumlah perikanan budidayanya itu di tahun 2016 dapat diandalkan dalam memenuhi pasokan pangan nasional di masa yang akan datang. Seperti itu, karena adanya pergerakan kurva yang semakin meningkat, di mana proyeksinya di tahun mendatang 2017 ke atas itu terjadi peningkatan dari perikanan budidaya seperti itu. Baik, ada lagi Kak ingin ditanyakan? Sudah Kak. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah aktif bertanya. Baik, terima kasih dari saya, Reno, dan juga dari tim Saung LPDP untuk kakak-kakak yang sudah menyimak. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Teh Susanti. Silakan, Teh. Oke, terima kasih ya Kang Reno. Luar biasa nih tadi ada pembahasan yang tadi sempat cekcok ya. Apa ya? Didiskusikan bareng gitu ya teman-teman ya. Semoga itu juga bisa jadi apa ya, sebuah pembelajaran juga untuk kita semua ya Kang Reno ya. Kenapa itu bisa kayak gini gitu ya. Karena memang pemecahan masalah itu rata-rata banyaknya membingungkan. Bener ya Kang Reno ya? Benar. Waktu tes TBS juga saya malah rasanya nggak ada di jawabannya gitu. Maksudnya jawabannya itu nggak, pertanyaannya apa, grafiknya apa, jawabannya apa. Jadi bingung banget gitu teman-teman. Jadi memang benar-benar teman-teman harus fokus dan pahami bagaimana grafiknya, bagaimana ceritanya, dan soalnya. Gitu ya Kang Reno ya? Benar banget Teh. Semoga kita bisa bantu nih ya kakak-kakak semuanya. Iya. Oke, terima kasih ya sekali lagi Kang Retno sudah mau atau berkenan mengisi pembahasan pemecahan masalah pada malam hari ini. Oke, selanjutnya setelah pemecahan masalah kita beralih ke hitung-hitungan nih teman-teman. Yang kemarin mungkin ada yang bilang Teh nomor ini ada yang jawabannya salah nggak ya gitu ya. Nah kita coba bahas bareng di sini sama ahlinya ya. Kalau saya kemarin bukan ahlinya sebenarnya, tapi ini ahlinya benar-benar ahlinya. Oke, untuk pemecahan kuantitatif, insya Allah akan dibahas oleh Teh Anne. Beliau ini di pendidikan matematika, jadi mangga teman-teman kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan boleh ke Teh Anne gitu ya. Oke, kepada Teh Anne dipersilahkan. Teh Anne udah ada? Ada Teh. Oke, terima kasih Teh Susanti. Iya. Tapi saya bukan ahlinya juga sih ya Teh ya. Saya juga banyak banget belajar ya Teh ya. Gitu. Teh Susanti Masya Allah sih. Meskipun tadi kekhususannya di PGSD tapi kuantitatifnya hebat gitu kan ya Masya Allah. Oke. Ya izin untuk sharing akan Teh semuanya. Tapi tadi ya barangkali ada masukan atau ingin berpendapat ya boleh. Ini saya coba untuk menjelaskan